Kita berdoa. Puji serta syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Karena lawatan kasih-Mu kami masih dapat merasakan anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua para pendengar-Mu dimanapun kami berada. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan dapat kami jadikan sebagai pelita dalam setiap langkah kaki kami. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar firman-Mu bisa tersampaikan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang sebelum lahir waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah pembacaan firman. Nah, saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada, tema yang sampai pada hari ini pada kita adalah tekun. Nah, apa maksud dari tekun? Kita akan membahasnya dalam 3 pertanyaan. Yang pertama, apa makna tekun yang sesungguhnya? Tekun adalah sikap bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar rajin, tetapi bersungguh-sungguh dengan tidak sepenuh hati dan juga bekerja keras. Nah, kita harus tekun dalam mengikut Kristus, mengikuti ajarannya, karena ia telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti dalam Amsal 8 ayat 17 dikatakan, aku akan mengasihi orang yang mengasihi aku dan yang tekun mencari daku. Nah, hal itulah yang harus kita lakukan untuk mengasihi Kristus karena kita telah diselamatkan. Yang kedua, mengapa kita memerlukan ketekunan atau mengapa perlu tekun? Nah, Allah telah mati untuk menebus dosa kita dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa membalas kasih Allah itu seperti yang ia lakukan. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita tekun dalam pengajarannya dan tetap setia dalam perintahnya. Dalam Kolose 1 ayat 23 juga dikatakan, tekunlah dalam iman, teguhlah dan tetap percaya, dan jangan mau digoncangkan oleh hal-hal lain. Nah, artinya apa? Kita harus tetap tekun dalam iman kita seperti yang Yesus ajarkan. Jangan kita hilang harapan karena situasi atau kondisi yang sedang menerpa kita. Yang ketiga adalah apa dampak atau buah dari jika kita hidup tekun dalam Kristus. Nah, seperti layaknya Paulus, ia adalah rasul yang dianggap paling hina. Bahkan tidak dianggap rasul karena ia tidak
pernah ia bayangkan bahwa ia akan dipilih menjadi rasul karena ia telah menganiaya jemaat Allah. Tapi rasul karena ketekunannya, bekerja kerasnya untuk mengikuti Kristus, dia dipilih, bahkan dia menjadi lebih besar dari antara rasul-rasul tersebut. Nah, demikianlah di antara para rasul semuanya, dia sangat teguh dan tekun dalam mengikuti ajaran Kristus. Sebab dalam Kolose 4 ayat 2 juga dikatakan, bertekunlah dalam doa dan mengucap syukur. Nah, saudara-saudara terkasih, bagaimana ketekunan yang kita miliki pada saat ini? Apakah kita sudah menekuni iman kita atau menekuni teladan Kristus? Nah, ada anak sekolah mengatakan bahwa aku sudah belajar keras, tapi mengapa aku tidak juara? Nah, mungkin dia bisa belajar keras, mungkin dia sudah belajar dengan baik, tapi dia kurang bersungguh-sungguh, sehingga hasilnya pun kurang memuaskan. Nah, ada juga orang tua mengatakan, mengapa anakku tidak tumbuh seperti anak lainnya? Nah, juga perlu dikoreksi bahwa dalam mendidik anak itu diperlukan ketekunan seorang orang tua, dan juga anak harus menekuni teladan yang diberikan oleh orang tua. Nah, ada juga pemudi atau pemuda yang mengatakan, mengapa sampai saat ini aku masih belum memiliki pasangan, atau kenapa aku masih jomblo? Nah, sebenarnya Allah telah memberikan atau mempersiapkan pasangan bagi setiap orang, tergantung bagaimana kita menekuni pekerjaan kita, apa yang kita cari. Karena ketekunan itu dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan buah yang baik dan bahkan sangat baik. Itulah mengapa kita sangat memerlukan ketekunan, sebab tekun dalam semua pekerjaan akan menghasilkan buah yang baik. Seperti kita juga tidak boleh salah memilih atau salah jalan dalam memilih juru selamat. Istilahnya, salah memilih pasangan itu akan menyesal seumur hidup. Tetapi salah memilih juru selamat itu akan menjadi menyesal sampai akhir. Baiklah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa kita terima dengan baik di hati dan pikiran kita. Terima kasih. Shalom, damai Yesus Kristus menyertai.